Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ustadz Ndang Hambali MM yang kami hormati dan senantiasa kita tunggu tausiah dan pencerahannya, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, wabil khusus kepada Sohibul Musibah, Bapak Ista, Ibu Fitri, dan keluarga besarnya yang sedang mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dikuatkan dan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dipilihnya Allah pada malam hari ini kita untuk menghadiri pengajian takziah ini. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada uswah dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah juga kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk semoga kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili dari Sohibul Musibah, terima kasih yang tak terkira kami haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada Ustadz Ndang Hambali yang telah kerso hadir memenuhi undangan dari Sohibul Musibah untuk sekedar memberikan penghiburan dan juga mendoakan dari Ibu Gunarsih, Allahu Yarham, semoga Allah merahmati beliau. Tidak bisa kami membalas apa yang Bapak Ibu sekalian berikan pada kami, selain semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan dan sebanyak-banyak balasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang kami hormati, malam hari ini adalah hari ke-4, Sabtu, Minggu, Senin, hari ke-4 Ibu Gunarsih meninggalkan kita semuanya. Semoga dengan meninggalnya Ibu Gunarsih diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diberikan tempat sebaik-baik tempat, dan yang terpenting semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih hidup diberikan kekuatan untuk bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan pengajian takziah oleh beliau Ustadz Dr. Andes Ndang Hambali MM. Untuk itu, marilah kita buka saja pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengajian insya Allah akan kita laksanakan selama 4 hari. Untuk hari ini dan besok pengajian dengan tausiah. Sedangkan hari ketiga dan hari 4 besok, hari malam Kamis dan malam Jumat, insya Allah akan diisi dengan yasinan. Untuk itu, undangan yang sudah kami berikan berlaku untuk 4 hari ke depan. Monggo bagi yang belum bisa rawuh untuk dikabarkan undangan ini sampai malam Jumat besok.
Untuk itu kepada Ustadz Endang Hambali, waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terutama keluarga besar Ibu Gunarsih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka muhasabah kita semua, berzikir kita semua, hadir bersilaturahmi yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini menjadi bagian ibadah yang Allah terima setiap jengkal langkah kita sebagai kebaikan untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, malam hari ini kami ingin mengawali bersama-sama pembacaan Al-Quranul Karim. Mohon ditirukan, dan bagi yang membawa handphone juga boleh dibuka di HP masing-masing pada Al-Quran surah yang ke-67, surah Al-Mulk, Al-Tabarak, barangkali orang mengenalnya kadang-kadang itu. Pada ayat yang kedua, dimulai dari yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita membaca firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap bacaan Al-Qur'an akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, kuatkan keikhlasan kita di dalam membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan untuk kita semua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ujung ayat itu berbunyi wa huwal azizul ghafur. Ibu dan bapak sekalian, ada apa dengan kehidupan di alam dunia ini? Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini
memberikan kekuatan kepada kita, satu kesehatan yang luar biasa pentingnya buat kita, luar biasa bermanfaatnya buat kita semua. Kesehatan yang Allah berikan adalah hadiah terindah dalam kehidupan kita di saat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang ini untuk kita adalah dalam rangka menguji di antara kita. Siapakah di antara kita yang berlomba-lomba memanfaatkan sehat yang ada? Ibu dan bapak sekalian, tidak terasa oleh kita bahwa sekarang kita punya kaki yang masih bisa dilangkahkan. Ya Allah, ya Rabb, betapa nikmatnya. Di antara kita barangkali ada yang pernah sangat sulit melangkahkan kaki kita, dan itu benar-benar terasa oleh kita. Jika hari ini kita bisa melangkah dengan sebaik-baiknya, maka langkah-langkah kaki kita itu adalah akan menjadi kebaikan yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Jika pada suatu waktu kita pernah merasakan ketidaknyamanan di pandangan mata kita, sehingga kadang-kadang kita sesar-susur melangkahkan kaki, hari ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa melangkahkan kaki dengan mudah dan nyaman, karena Allah hadirkan kesehatan buat kita semua. Ibu dan bapak sekalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah dalam rangka kesempatan, peluang untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena setiap kita sadar betul, setiap kita sadar betul, ibu dan bapak sekalian. Saya masih teringat beberapa waktu yang lalu ketika Mas Desta ceramah di perumahan Permata Hijau. Ia sampaikan pada kami semua bahwa pada suatu ketika beliau harus sendiri, terpisah dari keluarga. Teman sahabat yang terdekat adalah istri, atau barangkali kalau kita yang ibu-ibu, suami, anak-anak. Begitu terpisah karena harus karantina, dia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin masih terasa, tapi hari-hari berikutnya rupa-rupanya sudah tidak lagi dirindukan, dikangenin, dan seterusnya. Ibu dan bapak sekalian, peran-peran yang ada di muka bumi ini untuk kita semua adalah untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Mas Desta menyatakan pada kita semua, mengingatkan bahwa rupa-rupanya apapun yang membersamai kita, pada akhirnya kita pribadi menghadap Allah. Belum saja kita dipanggil dengan kematian, baru dengan corona saja sudah mulai terpisah sedikit demi sedikit, dan biasa-biasa saja pada akhirnya. Ibu dan bapak sekalian, yang harus kita lakukan untuk kita semua adalah pada saat kita menyadari yang kita punya itu, Masya Allah, rumah yang kita bangun itu real, nyata, jelas akan ditinggalkan oleh kita semua. Bersyukur jika malam hari ini ada rumah yang digunakan untuk bisa kumpul-kumpul, bersilaturahmi. Ya Allah, ya Rabb, luar biasa baiknya. Kendaraan yang kita miliki pada saatnya hanya akan mengantarkan di jalan raya, nggak sampai ke area makam. Istri kita bersedih hati dalam tempo beberapa saat saja. Demikian pula anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin jabatan yang kita punya, semuanya akan ditinggal begitu saja, dan mungkin sudah diisi oleh orang lain. Ibu dan bapak sekalian, bagaimanapun kita mempertahankan diri kita masing-masing untuk bisa lepas terbebas dari yang namanya kematian yang memisahkan kita
memisahkan kita dengan semua angan-angan dan keinginan kita, memisahkan kita dengan semua harapan-harapan kita. Kematian itu memisahkan kita dengan sahabat dan orang tercinta yang senantiasa membersamai kita. Maka terpaksa atau tidak, kita perlu memupuk sebuah keyakinan. Bukan tidak percaya, iya. Bukan tidak tahu yang namanya kematian itu ada, iya, kita tahu. Tetapi pertemuan malam hari ini termasuk di dalamnya adalah usaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan keyakinan pada kita bahwa yang namanya kematian itu tidak hanya menimpa adik kita. Yang namanya kematian itu tidak hanya menimpa kakak kita, tidak hanya menimpa tetangga kita. Kematian itu tidak hanya menimpa teman-teman di kantor kita, tapi bahkan justru ibunda kita, ayahanda kita, dan pada akhirnya sudah merupakan kepastian ia akan bersama dengan kita, ia akan menemui kita. Surah yang ke-62 Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan pada kita, alhamdulillah, lewat Al-Quran ini Allah kabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak akan pernah ada seorang pun yang senang dengan yang namanya kematian. Dia akan berjuang keras untuk bisa menghindari yang namanya kematian. Boleh enggak? Boleh. Silahkan usahakan semampu kalian semua. Tetapi sesungguhnya yang namanya kematian itu alladzi tafirna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan mendatangi kalian semua. Kematian itu akan mendatangi kita semua. Akhir dari semua cerita kehidupan kita itu akan bertemu dengan kita. Dan ini semua hanya bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang cerdas. Hamba-hamba Allah yang cerdas, yang akan merasakan dengan keyakinan bahwa kematian itu akan hadir ke tempat kita. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sampaikan bahwa satu di antara orang cerdas tandanya adalah ketika ia ingat bahwa ia akan bertemu dengan kematian. Bukan persoalan kematiannya, tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ada di seberang pintu gerbang kematian itu. Mempersiapkan diri berada di pintu gerbang, di belakang, di seberang pintu gerbang kematian, karena kita semua pasti ada di sana, pasti ada di sana. Ayyukum ahsanu amala dilanjutkan pula dengan surah Al-Kahfi pada ayat yang terakhir.
memberikan wawasan kepada kita semua apa yang mesti kita lakukan. Al-Kahfi surat yang ke-18 memberitahu kita semua apa yang harus kita lakukan ketika kita akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kepastian. Saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita semua terkadang tidak sadar bahwa kita akan berpulang. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran pula pada kita semua. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Saudara sekalian, kita ini hidup di alam ini, kemudian nanti akan berpindah tempat, akan menemui Allah sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh pembawa acara tadi, bahwa setiap kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Saat kita pulang, apa yang paling bahagia dari kehidupan kita adalah bertemu dengan orang tua kita. Kalau kita mudik, yang diidam-idamkan kalau kita pulang kampung itu adalah bertemunya kita dengan orang yang kita tuju. Ibu dan bapak sekalian, kematian itu adalah pintu gerbang bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin melangkah ke pintu gerbang itu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambut kita. Allah tidak memalingkan muka, tapi Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dengan penuh keridhaan, karena kita ketika hidup di alam dunia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihan, hendaklah engkau beramal yang soleh, berbuat yang soleh. Ibu dan bapak sekalian, di bagian akhir bincang-bincang kita, ada saatnya di mana kita kangen untuk bisa meraih, menyentuh tangan yang senantiasa ngelus-ngelus kita, tangan ibu kita. Ada saatnya kita bertemu dengan beliau, lalu kita sentuh tangannya, lalu kita cium tangannya, lalu kita peluk badannya, lalu kita kabarkan, ibu sehat? Iya nak, kamu gimana? Sehat bu. Sampai kita rasakan betapa lembutnya tangan itu, penuh dengan kasih sayang yang kita dambakan, betul-betul kita dirangkul olehnya. Betapa bahagianya saat itu. Tetapi andaikan hari ini beliau telah tiada, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal semacam itu. Allah sudah tidak izinkan lagi menyentuhnya. Barangkali kita menyadari bersama, ada saat di mana Allah izinkan, ada saat di mana Allah larang buat kita semua. Terpaksa atau tidak. Hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad kemarin, ya Allah ya Rabb, banyak makanan yang kita makan. Begitu masuk Senin kita, aduh ini yang terbaik, kita puasa nih kalau Senin begini. Kenapa? Masih kenyang, bangun tidur masih kenyang, kita puasa aja lah. Astagfirullahaladzim. Untuk berbuat baik saja, ibadah saja, mau puasa,
Tidak boleh sama Allah. Kenapa? Ada saatnya di mana kita diperintah untuk siam, berpuasa. Ada saatnya dianjurkan untuk puasa. Ada saatnya Allah larang kita berpuasa. Tidak izinkan kita berpuasa. Padahal puasa itu baik. Padahal puasa itu ibadah. Hari-hari ini adalah hari-hari tasyrik. Ibu dan bapak sekalian, oleh karenanya, andaikan hadir kenikmatan dari Allah, waktu yang Allah berikan untuk siam, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai amal soleh kita sebelum adanya larangan Allah untuk siam. Ibu dan bapak sekalian, ada saatnya di mana Allah tidak izinkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Amal soleh yang kita bawa adalah pada saat Allah berikan kepada kita kesempatan dan peluang, rezeki yang luar biasa adalah kesempatan kita dibolehkannya sholat kita di masjid, diizinkannya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata fakta ibu dan bapak sekalian, ada saatnya di mana kita tidak mungkin lagi bisa kita lakukan ibadah sholat itu. Paling tidak, ya Allah ya Rabb, di hari-hari kita yang tersisa, yang kita tidak tahu kita kumpul di malam hari ini bersama-sama, adakah kita masih bersama besok lusa? Kita pun tidak tahu. Oleh karenanya, malam hari ini alhamdulillah jazakumullah keluarga besar Ibu Gunarsi mengundang kami semua dalam rangka menyadarkan, mengingatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak akan selamanya. Dalam rangka mengumpul dan menambah kembali pundi-pundi amal dan kesiapan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ibu dan bapak sekalian, ketika ibu-ibu dan bapak sekalian Anda naik pesawat terbang, maka ada jadwal di tiketnya. Jadwal penerbangan itu jam 4 sore hari. Ibu dan bapak sekalian, tidak mungkin kita tidak mempersiapkan menit-menit, detik-detik, atau jam-jam sebelumnya. Kita pun tahu ibu dan bapak sekalian, ada saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar lagi akan memanggil kita. Andai Allah masih memberikan nafas yang indah, yang nikmat kita rasakan, bila tiba saatnya untuk sholat, ibu dan bapak sekalian, jangan lupa siam, sholat, dan segala aktivitas itu adalah merupakan amal soleh yang menjadi sangu terbaik buat kita. Dan oleh karenanya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan mempersiapkan diri kita sebelum dipanggil oleh Allah dan tidak bisa kembali. Hayya 'alas shalah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan salat kita. Sebelum datangnya salat, kita sudah mempersiapkan diri sebagaimana persiapan kita mau naik pesawat terbang, mau naik kereta api, mau naik bis dan seterusnya. Ibu dan bapak sekalian, jika Allah hari ini masih bersamakan kita dengan keluarga kita, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan dan peluang pada kita semua untuk bisa menikmati hidangan dari Allah, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Allah bersamakan dengan siapapun di antara kita adalah untuk mengunduh dan meraih kebaikan. Setiap orang yang bertemu dengan kita, jadikan mereka semua adalah ladang amal buat kita semua. Pastikan itu, bahwa istri kita adalah tempat kita beramal soleh. Apapun yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar dengan senyuman saja dengan keluarga kita, adalah amal soleh yang luar biasa, yang pasti akan Allah tunjukkan pada kita sekalian. Inilah amal solehmu ketika engkau bersama dengan istrimu, ketika engkau bersama dengan suamimu, ketika engkau bersama dengan tetangga dan sahabatmu, ketika engkau bersama dengan orang-orang tercinta yang engkau kenal dengannya. Ibu dan bapak sekalian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini masih memberikan kepada kita sekalian apa yang kita senangi, yang kita sukai, pada hakikatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita. Liyabluwakum
Ayyukum ahsanu amala. Apa yang akan kita lakukan dengan yang kita punya? Apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran, ketabahan kepada kita semua. Dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan segala amal-amal soleh yang telah Ibu Gunarsi contohkan buat kita semua beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita sekalian untuk memperbaiki langkah kita sebelum ternyata tidak lama setelah ini kita akan bersama menyusul kepada Ibu Gunarsi yang telah mendahului kita. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan kemudahan dalam perjalanan menghadapnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita semua yang masih Allah izinkan kita beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim nabiyina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir Allahumma ighfir Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afi wa'fu وأكرم جلها وعاصم ودخلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Ibu dan Bapak sekalian, demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian takziah yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Endang Hambali MM. Semoga kita dan juga Sohibul Musibah bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada pengajian pada malam hari ini, dan kami mengingatkan untuk 3 hari ke depan kita tetap akan mengadakan pengajian seperti ini. Untuk besok pemateri adalah beliau Ustadz Diah Sukron Zaidi SPD. Kemudian hari ketiga dan hari 4 akan diisi oleh majelis doa dan yasin Kampung Seruni Kota. Marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pembawa acara ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.